Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad. Saya akan mempresentasikan PPT saya tentang anggaran belanja. Yang pertama, pengertian APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR dan meliputi masa 1 tahun. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan meliputi masa 1 tahun, memiliki fungsi otorisasi perencanaan pengawasan. Dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang dimaksud dengan APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh DPR. Pasal 1 ayat 7. Terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja. Pembiayaan. Pasal 11 ayat 2 meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pasal 4 ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang Pasal 11. Ayat 1 mempunyai fungsi otorisasi perencanaan pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pasal 3 ayat 4 unsur APBN. Unsur APBN yang pertama, jika kita mengacu pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945 atau perubahan, terdapat 5 unsur dari APBN. APBN sebagai pengelolaan keuangan negara. APBN ditetapkan sebagai tahun berlaku 1 tahun APBN. Ditetapkan dengan Undang-Undang APBN. Dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. APBN ditunjuk untuk kemakmuran rakyat sumber. APBN adalah rakyat, sehingga keberadaannya harus dilakukan dalam sebuah undang-undang. Dalam ditetapkan dan pengesahan APBN dilakukan bersama-sama dengan DPR. Adapun fungsi APBN. Fungsi APBN selalu dikaitkan dengan 3 fungsi, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tetapi di Indonesia berdasarkan Pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ditegaskan APBN memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi otorisasi, bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Fungsi perencanaan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang 3. Fungsi pengawasan, bahwa negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 4. Fungsi alokasi, bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi, bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, fungsi stabilisasi, bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Ruang lingkup APBN. Ruang lingkup APBN adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran, penerimaan berdasarkan dari pajak maupun non-pajak, serta hibah. Pengeluaran belanja adalah belanja pemerintah pusat dan daerah. Jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan atau defisit, maka dicari pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Adapun cara penyusunan APBN. Berdasarkan aspek pendapatan terdapat 3 prinsip, yaitu 1. Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. 2. Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. 3. Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita negara dan penuntutan denda. Penyusunan APBN berdasarkan asas berikut. 1. Kemandirian. 2. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. 3. Penajaman prioritas pembangunan. 4. Menitik beratkan pada asas dan undang-undang negara. Prinsip APBN.
berdasarkan aspek pengeluaran. Prinsipnya itu: 1. Hemat, efisien, dan sesuai kebutuhan. 2. Terarah terkendali sesuai dengan rencana kegiatan. 3. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan potensi nasional. APBN sebagai rencana keuangan. Pemerintah memiliki perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk membiayai kepentingan negara atau pengelolaan pemerintah. Dalam merencanakan pengeluaran tersebut akan dibarengi dengan perencanaan perkiraan pendapatan yang bisa dihimpun. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dalam menyusun rencana keuangan sudah memasukkan perkiraan maju biasanya 3 tahun ke depan. Pendapatan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak perpajakan. Penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam luar negeri. Pendapatan negara jenis sumber pendapatan negara terbagi menjadi 3, diambil dari situs resmi Direktorat Jenderal. Dan adapun pengeluaran negara. Pengeluaran negara atau pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen dari kebijakan fiskal. Nanti Simbolon dalam jurnal analis faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah tahun 2012. Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen dari kebijakan makroekonomi. Kebijakan makroekonomi adalah kebijakan dengan tujuan untuk mencapai output yang tinggi dengan laju pertumbuhan yang cepat. Selain itu, untuk mencapai kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas harga, serta keseimbangan neraca pembayaran. Pengeluaran pemerintah di Indonesia terlihat dalam anggaran belanja negara Indonesia. Anggaran pemerintah ini memiliki dampak substansial terhadap perekonomian. Berikut pengeluaran rutin pemerintah di Indonesia. 1. Belanja pegawai, yaitu pengeluaran negara untuk keperluan gaji, tunjangan, uang makan, serta biaya lainnya untuk pegawai negeri. 2. Belanja negara, yaitu pengeluaran negara untuk membeli barang yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah. 3. Belanja rutin daerah, yaitu pengeluaran negara untuk belanja pegawai dan non-pegawai pemerintah. 4. Bunga dan cicilan utang, pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga dan cicilan pokok pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri. 5. Subsidi, yaitu pengeluaran untuk berbagai macam subsidi pemerintah untuk masyarakat, misalnya BBM dan listrik. 6. Berbagai pengeluaran yang bersifat non-departemen, sedangkan pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek pembangunan fisik dan non-fisik. Dan kesimpulannya, APBN atau belanja negara merupakan suatu rancangan atau rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR meliputi masa 1 tahun. Penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan utama dari sebuah negara. Pengeluaran negara atau pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen dari kebijakan fiskal. Baiklah, hanya itu yang saya presentasikan dari PPT saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.